Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika bersama saya, Pak Himawan Sulastomo. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar latihan soal pada bangun kubus. Sebelum kita ke latihan soal, alangkah baiknya kalau kita mengingat rumus-rumus pada kubus. Dan juga saya akan mengingatkan kembali bagaimana cara menggambar kubus yang benar. Langkah pertama, kita buat sisi depan suatu kubus atau sebuah kubus. Sisi depan sebuah kubus ini berkedudukan sebagai bidang frontal atau bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Langkah kedua, kita buat rusuk-rusuk yang ortogonal atau rusuk-rusuk yang tegak lurus terhadap bidang gambar. Langkah yang ketiga, kita hubungkan rusuk-rusuk ortogonal tersebut sehingga terbentuk bidang ortogonal, yaitu sisi alas atau sisi bawah dan juga sisi atas atau sisi tutup. Kita selesaikan gambarnya dengan menambahkan dua rusuk yang terakhir sehingga terbentuk sisi belakang yang kedudukannya sebagai bidang frontal, serta otomatis terbentuk pula dua bidang ortogonal, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Setelah gambar kubus ini selesai, langkah selanjutnya adalah menamai bangun dengan huruf abjad. Kita letakkan pada titik-titik sudutnya. Kita awali pada titik-titik sudut pada sisi alas. Di sini kita beri nama titik A. Lalu ini kita beri nama titik B, titik C, dan titik D. Jadi ABCD ini adalah sisi alas dari kubus. Kita lanjutkan beri nama pada sisi atasnya, yaitu di sini ada titik E, titik F, titik G, dan titik H. Sehingga selesailah menggambar dan menamai bangun kubus, yaitu bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Akan kita lengkapi panjang rusuk-rusuk kubus dengan nilai S. Ya, panjang rusuk kubus di sini adalah S. AB, panjang rusuk AB adalah S. Panjang rusuk BC juga S. Panjang rusuk CB juga S. Semua rusuk kubus panjangnya adalah S. Nah, sekarang kita tulis rumus yang pertama, yaitu panjang diagonal sisi. Rumusnya adalah S kali akar 2. Diagonal sisi bisa saja AC, BD, yaitu dua diagonal sisi pada sisi alas. Bisa saja AH, ruas garis AH adalah diagonal sisi pada sisi sebelah kiri, dan seterusnya. Panjang diagonal sisi kubus sama. Berikutnya yang kedua adalah diagonal ruang. Ruas garis BH ini merupakan salah satu dari diagonal ruang. Rumusnya adalah S dikali akar 3 atau dibaca S akar 3. Yang ketiga adalah bidang diagonal. Bidang ABGH adalah salah satu bidang diagonal kubus. Bentuknya adalah persegi panjang. Dan rumus luas bidang diagonal adalah S kuadrat akar 2. Rumus
yang keempat adalah panjang seluruh rusuk kubus. Rumusnya adalah 12S, karena rusuk kubus ada sebanyak 12. Rumus yang kelima adalah luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6 kali S kuadrat. Dan rumus yang keenam adalah volume sama dengan S pangkat 3. Penting sekali anak-anak untuk menghafal rumus-rumus pada kubus. Jika hafal rumus, maka nanti akan memudahkan kalian dalam mengerjakan soal-soal tentang kubus. Baik, kita awali latihan soal dengan soal nomor 1. Perhatikan kubus ABCDEFGH di bawah ini. Jika panjang rusuk kubus 6 cm, tentukan A. Panjang ruas garis AH, B. Panjang ruas garis BH, dan C. Luas bidang ABGH. Perhatikan baik-baik gambar kubus di bawah ini. Unsur-unsur yang ditanyakan oleh soal sudah digambarkan secara jelas di gambar ini. Baik, kita tulis jawaban dari soal tersebut. Kita awali dari pertanyaan yang A. Kita tulis terlebih dahulu bahwa ruas garis AH merupakan diagonal sisi, tepatnya diagonal pada sisi kiri. Diagonal sisi mempunyai rumus panjang sama dengan S akar 2. Maka kita tulis panjang ruas garis AH sama dengan S akar 2. Selanjutnya kita masukkan data atau nilai yang sudah diketahui. Panjang rusuk kubus adalah 6 cm, maka S ini kita ganti dengan 6 cm. Sehingga panjang ruas garis AH sama dengan 6 akar 2 cm. Kita lanjut menjawab pertanyaan B. Panjang ruas garis BH. Ruas garis BH ini merupakan diagonal ruang. Kita tulis dulu, ruas garis BH adalah diagonal ruang. Diagonal ruang mempunyai panjang sama dengan S akar 3. Maka kita tulis panjang ruas garis BH sama dengan S akar 3. Selanjutnya kita ganti S dengan bilangan 6 cm, sehingga panjang ruas garis BH sama dengan 6 akar 3 cm. Kita lanjut ke pertanyaan yang C. Ruas bidang ABGH. ABGH ini merupakan bidang diagonal, dan bidang diagonal mempunyai rumus luas S kuadrat akar 2. Kita tulis terlebih dahulu, ABGH adalah bidang diagonal. Maka luas bidang diagonal atau luas ABGH sama dengan S kuadrat akar 2. Nah, kita hitung dengan mencongak boleh bahwa S-nya sama dengan 6 cm, S-nya 6 cm, maka kalau 6 cm dikuadratkan, maka hasilnya 36 cm persegi. Sehingga kita dapat menulis luas ABGH sama dengan 36 akar 2 cm persegi. Soal yang nomor 1 kita sudah jawab dengan cukup mudah. Kita awali dengan menuliskan rumus, lalu kita tinggal mengganti nilai S dengan data soal yang sudah diketahui. Mana anak-anak? Cukup mudah kan? Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 10 cm. Pertanyaannya, hitunglah
A. Panjang seluruh rusuk kubus. B. Luas permukaan kubus. C. Volume kubus. Langsung kita jawab. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu. Dari yang diketahui, panjang rusuk kubus sama dengan S sama dengan 10 cm. Lalu kita jawab pertanyaan yang A. Panjang seluruh rusuk kubus rumusnya adalah 12 kali S. Maka selanjutnya kita tulis 12 kali 10 cm. Dan hasilnya panjang seluruh rusuk kubus sama dengan 120 cm. Pertanyaan yang B. Luas permukaan kubus rumusnya sama dengan 6 kali S kuadrat. Karena S-nya adalah 10 cm, maka S kuadrat sama dengan 100 cm persegi. Kita tulis 6 kali 100 cm persegi. Sehingga luas permukaan kubus sama dengan 600 cm persegi. Kita lanjut ke soal yang C. Volume kubus rumusnya S pangkat 3. Berarti kita menghitung dengan mengalihkan 10 cm kali 10 cm kali 10 cm. Hasilnya adalah 1000 cm kubik. Nah, soal yang nomor 2 juga sudah kita jawab dengan cukup mudah dengan menuliskan rumus dan memasukkan data yang sudah diketahui dari soal. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soalnya cukup panjang. Disediakan kawat sepanjang 10 meter untuk membuat beberapa kerangka kubus yang panjang rusuknya 20 cm. Tentukan A. Panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka kubus. B. Banyaknya kerangka kubus yang dapat dibuat. C. Sisa kawat yang tidak terpakai. Kita jawab dari pertanyaan yang A. Kita tulis dulu. Kita pahami bahwa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka kubus tentu itu sama dengan panjang seluruh rusuk kubus, yang rumusnya adalah 12 kali S. Karena S-nya 20 cm, maka kita tulis 12 kali 20 cm. Hasilnya 240 cm. Lalu kita simpulkan bahwa panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat satu kerangka kubus sama dengan panjang seluruh rusuk kubus, yaitu 240 cm. Selesai untuk soal yang A, kita lanjutkan ke soal yang B. Banyaknya kerangka kubus yang dapat dibuat dapat dihitung dengan cara membagi panjang kawat yang disediakan dengan kebutuhan kawat untuk satu kerangka kubus. Bilangan 1000 cm ini merupakan konversi dari 10 meter. Satuan meter kita ubah menjadi cm. Dan hasil pembagiannya adalah 4,167. Ternyata bilangan yang dihasilkan adalah bilangan desimal, karena 4 merupakan bilangan bulat dan 0,167 merupakan bilangan pecahannya. Maka dari sini dapat kita jawab pertanyaannya. Jadi banyak kerangka kubus yang dapat dibuat adalah 42. 4 ini dipilih atau dilihat dari bilangan bulatnya, yaitu 4. Kita lanjut yang nomor C. Berapakah sisa kawat yang tidak terpakai? Kita hitung. Caranya adalah panjang kawat yang disediakan dikurangi dengan kebutuhan kawat untuk membuat seluruh kerangka kubus, yaitu 1000 cm dikurangi 4.
permukaan sebuah kubus rumusnya adalah 6 kali S kuadrat. Sehingga kita tulis 6S kuadrat sama dengan 2400 cm persegi. Tujuan penyelesaian soal ini adalah mencari nilai S. Maka dari itu selanjutnya kita tulis S kuadrat sama dengan 2400 ini dibagi dengan 6 ya. 6 adalah koefisien dari 6S kuadrat. Lalu hasil dari S kuadrat adalah 400 cm persegi. Selanjutnya dengan mudah kita dapat menentukan nilai S. S dihitung dengan cara mencari akar kuadrat atau akar dari 400 cm persegi. Nah, ternyata S tersebut adalah 20 cm. Anak-anak dapat ngecek apakah 20 cm ini merupakan jawaban yang benar. Silakan kalian hitung 20 cm kali 20 cm. Jika hasilnya 400 cm persegi, maka 20 cm ini merupakan jawaban yang kita cari. Lalu kita simpulkan, jadi lebar kayu sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 20 cm. Kita lanjut ke nomor 5. Sebuah akuarium berbentuk kubus diisi penuh air sebanyak 27 liter. Berapa sentimeter ketinggian air akuarium itu? Nah, perhatikan di sini ada satuan yang berbeda, yaitu liter dan sentimeter. Nah, kita jawab soal nomor 5 dengan menulis terlebih dahulu apa yang diketahui oleh soal, yaitu volume akuarium. Volume akuarium tentu sama halnya dengan volume kubus, karena bentuk akuarium adalah kubus. Volume kubus rumusnya S pangkat 3. Maka kita tulis S pangkat 3 sama dengan 27 liter. Nah, selanjutnya satuan liter ini kita ubah ke bentuk lain, yaitu desimeter kubik. Karena liter memang bentuk lain dari desimeter kubik. Bilangannya tetap 27, tidak berubah. Langkah selanjutnya, kita akan mengubah satuan desimeter kubik menjadi sentimeter kubik, karena yang ditanyakan oleh soal adalah satuan sentimeter. Ingat pelajaran SD bahwa mengubah satuan desimeter menjadi sentimeter itu turun satu tangga pada tangga satuan. Turun satu tangga dengan pangkat 3, maka caranya adalah dengan dikalikan 1000. Maka S pangkat 3 sama dengan 27.000 cm kubik. Satuannya sudah berubah dan bilangannya juga sudah berubah, mengalami perkalian dengan bilangan 1000. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai S. S sama dengan akar pangkat 3 dari 27.000 cm kubik. Nah, selanjutnya kita mencoba mencari bilangan S. Bilangan berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 27.000. Ternyata ditemukan nilai S sama dengan 30 cm. Nah, setelah S kita temukan, lalu kita simpulkan. Karena akuarium berbentuk kubus, maka tinggi akuarium sama dengan panjang rusuk kubus. Jadi ketinggian akuarium adalah 30 cm. Nah, 5 nomor sudah kita
kalian pahami dengan baik. Semoga video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk subscribe video ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.